Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Pratama, mahasiswa BINUS Online jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang Xiom Wazoo Agentless Monitoring with Active Response. Baik, yang pertama, saya akan jelaskan tentang learning outcome atau apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari dan juga memahami Xiom Wazoo dan bagaimana Wazoo bekerja. Yang kedua, kita akan memahami pendekatan agent-based dan agentless monitoring dan juga implementasi active response pada agentless approach atau pendekatan agentless tersebut. Dan yang terakhir adalah implementasi dan simulasi dari pendekatan agentless yang akan kita praktekkan nanti. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu Wazoo. Nah, Wazoo sendiri adalah sebuah platform yang open source dan juga gratis ya, tentang Xiom atau Security Information and Event Management dan juga XDR atau Extended Detection and Response. Platform ini bisa digunakan untuk melakukan atau menganalisa keamanan dan mengidentifikasi ancaman, intrusi, dan tindakan-tindakan yang mencurigakan di berbagai macam platform dan juga perangkat seperti perangkat virtual, kontainer, maupun perangkat-perangkat fisik seperti komputer, laptop, dan juga bahkan di perangkat-perangkat jaringan ya. Saya akan jelaskan komponen-komponen dari Wazoo. Nah, Wazoo sendiri terdiri atas beberapa komponen yang saling terintegrasi membentuk sistem Xiom dan XDR Wazoo tersebut. Yang pertama adalah kita punya sistem di Endpoint Security Agent. Ini adalah aplikasi atau software yang diinstal di perangkat endpoint atau di perangkat user ya. Agent ini mempunyai modul-modul atau fungsi-fungsi seperti active response, command execution, configuration assessment, container security, cloud security, file integrity monitoring, log collector, malware detection, dan system inventory. Kemudian semuanya akan diintegrasikan ke central component. Namun di Wazoo Agent sendiri punya daemon untuk melakukan enkripsi data, manajemen modul, remote configuration, dan server authentication ini. Di sini agent akan terkoneksi melalui agent connection service dan agent enrollment service ke dalam central component yang ada di Wazoo server. Nah, di central component ini terdiri dari Wazoo server, Wazoo indexer, dan Wazoo dashboard. Di Wazoo server sendiri ini yang terkoneksi ke agent ya, ada yang tadi sudah saya sebutkan ini, dan juga satu lagi syslog listener. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk terkoneksi melalui pendekatan agentless tadi ya. Dan juga di dalam Wazoo server terdapat analysis engine yang melakukan decoding dan rule matching, correlation and enrichment, dan juga mempunyai fitur threat intelligence, vulnerability detection, regulatory compliance, yang mana data-data ini akan dikirimkan ke Wazoo indexer melalui platform atau aplikasi Filebit ini ya. Jadi Filebit ini akan melakukan pengiriman data dari Wazoo server ke indexer, di mana Wazoo indexer ini berfungsi sebagai search engine, data analytic, long term storage, dan juga beberapa fitur-fitur lainnya. Yang intinya untuk melakukan storing data ya di sini menggunakan open search. Kemudian Wazoo indexer akan terkoneksi ke Wazoo dashboard, yang mana Wazoo dashboard ini adalah platform yang akan kita akses melalui web browser untuk memanage semua komponen-komponen Wazoo yang terintegrasi ini di dalam sistem Xiom ini melalui Wazoo dashboard. Di sini kita bisa melakukan query, kemudian visualisasi dashboard dan report untuk semua perangkat-perangkat yang ada di agent maupun yang agentless tadi. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana Wazoo itu bekerja ya. Yang tadi sudah dijelaskan komponen-komponen Wazoo. Di sini adalah penjabaran dari masing-masing komponen tersebut ya. Dari endpoint sendiri yang tadi kita sudah jelaskan tentang Wazoo agent ya, itu bisa diinstal di server, desktop, laptop, cloud instance, dan juga virtual machine. Ini adalah endpoint yang bisa diinstal Wazoo agent ya, menggunakan sistem operasi Windows, Linux, atau yang lainnya yang disupport oleh Wazoo agent. Kemudian endpoint ini akan terkoneksi ke jaringan, bisa menggunakan load balancer atau jaringan biasa, ke Wazoo central component yang tadi sudah saya jelaskan. Ada Wazoo server, Wazoo dashboard, dan indexer. Nah, di central component ini sendiri terdapat beberapa
macam deployment yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah all-in-one deployment. Ini maksudnya kita menginstal semua Wazoo Central Component ini di dalam satu server yang sama atau di dalam satu virtual machine yang sama. Jadi di dalam satu VM atau server itu terdapat Wazoo server ini, kemudian dashboard dan indexer semua jadi satu. Yang kedua adalah single node deployment. Ini kita akan menginstal masing-masing server ini, misalkan Wazoo server di server sendiri gitu ya, kemudian Wazoo dashboard di server sendiri, dan Wazoo indexer di server sendiri. Jadi ada 3 server yang akan kita gunakan untuk mengintegrasikan semua Wazoo Central Component ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Kemudian ada multi node deployment. Ini yang lebih advance lagi dan biasanya dipakai untuk production ya, dimana kita akan membagi Wazoo servernya menjadi cluster-cluster ya. Jadi ada master node, ada worker node yang ada banyak, misalkan ada 3 worker node gitu ya, dan master node-nya 1, dan Wazoo dashboard-nya juga diinstal di server yang lain, ini juga server yang lain. Jadi untuk multi node ini memang membutuhkan banyak server dan juga kompleksitasnya lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Namun kalau kita pakai untuk nyoba-nyoba atau nge-lab, bisa pakai all-in-one saja. Jadi semua terinstall di satu server yang sama. Jadi seperti itu teman-teman. Semuanya terkoneksi di dalam satu platform ya, Wazoo Central Component. Kemudian ada satu komponen lagi yaitu Wazoo User. Ini adalah kita sebagai user yang akan melakukan akses ke dalam sistem Wazoo-nya melalui Wazoo dashboard ini gitu ya. Jadi kita akan mengakses melalui web browser untuk membuka Wazoo dashboard dan melakukan manajemen untuk melihat data-data, reporting maupun visualisasi pada semua komponen Wazoo tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang agentless monitoring. Nah, apa itu agentless monitoring? Jadi agentless monitoring ini adalah salah satu tipe atau metode yang digunakan untuk melakukan monitoring pada endpoint ya, tanpa melakukan instalasi agent atau software atau perangkat lunak apapun ya. Jadi di target device kita tidak perlu melakukan instalasi perangkat lunak atau software tertentu. Kita cuma menggunakan protokol yang sudah disediakan di masing-masing perangkat tersebut ya. Misalkan kita bisa menggunakan syslog ataupun SSH gitu ya. Jadi kita memanfaatkan protokol yang sudah ada di dalam perangkat-perangkat seperti switch, router, firewall, printer dan lain-lain yang sudah support secara native menggunakan syslog dan SSH. Kita bisa memanfaatkan protokol tersebut untuk melakukan agentless monitoring. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan syslog-nya ya. Jadi akan saya gunakan syslog pada perangkat router MikroTik untuk melakukan agentless monitoring. Selanjutnya adalah perbedaan antara agent based dan agentless monitoring. Nah, yang pertama untuk fitur instalasi. Kalau menggunakan agent, otomatis kita harus melakukan atau perlu instalasi software atau perangkat lunak agentnya ya di dalam, misalkan di laptop atau komputer atau di server gitu ya. Sedangkan di agentless sendiri kita tidak perlu melakukan itu, kita hanya perlu melakukan konfigurasi, misalkan menggunakan fitur log forwarding melalui syslog ya. Kemudian di fitur target OS-nya, ini kalau agent dia support harus ada OS-nya, Windows, Linux, macOS atau yang lainnya yang support untuk instalasi agent yang disupport oleh Wazoo. Sedangkan agentless kita bisa menggunakan perangkat-perangkat network seperti MikroTik, Cisco atau IoT sekalipun yang mensupport protokol syslog atau SSH gitu ya. Kemudian untuk visibility, untuk agent otomatis dia dalam ya, untuk visibility-nya bisa sampai ke file integrity-nya maupun registry yang ada pada sistem tersebut. Sedangkan kalau agentless ya kita cuma bisa memantau log based only, atau kita hanya bisa memantau apa yang di-generate pada log perangkat tersebut gitu ya, traffic misalkan atau login event-nya seperti itu. Sementara di resource usage, kalau menggunakan agent otomatis karena kita melakukan instalasi perangkat lunak atau software, dia akan menggunakan resource GPU atau RAM pada perangkat tersebut gitu ya. Sementara kalau agentless ya karena memang sudah defaultnya bawaannya ada dia untuk mengenerate log, maka resource usage-nya bisa sangat rendah ya. Kemudian untuk respon sendiri, ini untuk aktif responnya, kalau di agent otomatis dia sudah ada fitur untuk local command execution, karena di Wazoo agent sendiri tadi di komponennya ada melakukan aktif respon ya, ada fitur tersebut. Kemudian kalau di agentless otomatis nggak ada nih, ini challenging juga karena kita cuma satu arah ya, dari perangkat ini mengirimkan log gitu aja.
Sementara kalau mau kita respon balik, misalkan dari Wasu server melakukan respon untuk eksekusi, itu belum bisa secara native ya. Makanya kita akan memanfaatkan remote execution menggunakan SSH atau API. Nah, pada kasus kali ini atau yang akan kita bahas menggunakan perangkat MikroTik yang menggunakan remote execution melalui API-nya MikroTik, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian syslog protokol. Nah, ini yang protokol yang kita gunakan untuk melakukan monitoring secara agentless, yaitu syslog ya. Jadi syslog itu adalah protokol standar yang ada di sistem komputer ya, di mana dia akan mengirimkan pesan atau log ke server sentral ya untuk melakukan koleksi data, kemudian melakukan penyimpanan dan analisis untuk digunakan sebagai monitoring dan juga untuk troubleshooting, kemudian melakukan semacam analisa di jaringan gitu ya. Sementara di sisi IT juga memang sudah banyak yang support untuk syslog ini, jadi bisa diterapkan di berbagai macam perangkat IT ya, di lingkungan IT seperti server, router, dan aplikasi, bahkan IoT sudah support untuk syslog ya. Kemudian standarnya juga syslog itu punya standar sendiri yang mana data atau pesan yang dikirim itu sudah terstandarisasi, jadi semuanya akan sama gitu ya. Untuk decodingnya akan mudah di Wasu servernya untuk penggunaan DCM. Kemudian untuk penerapannya sendiri agentless pada perangkat jaringan, ini salah satu penerapan di MikroTik ya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agentless monitoring menggunakan syslog pada perangkat MikroTik. Di sini kita akan menggunakan pengaturan atau konfigurasi remote syslog untuk mengirim log melalui syslog ke remote server ya, di servernya Wasu. Menggunakan konfigurasi seperti ini, di mana kita akan melakukan pengiriman data log, semua log kecuali debug dan paket ya, supaya tidak berisik untuk data yang dikirimkan. Kemudian setiap kali MikroTik mengenerate log, dia akan otomatis muncul di menu log ini, yang mana selain itu juga akan langsung di forward ya, karena sudah dikonfigurasi, di forward ke Wasu untuk diterima dan dianalisa oleh Wasu itu sendiri, seperti ini contohnya. Kemudian ada fitur active response. Nah, ini yang cukup challenging di pendekatan agentless monitoring ya, karena sudah saya jelaskan tadi tidak ada fitur agentless monitoring untuk melakukan respon secara aktif ya. Di sini active response adalah pada Wasu dia adalah modul di mana kita bisa melakukan respon otomatis yang menggunakan trigger yang spesifik, di mana kita bisa melakukan misalkan memblokir IP tertentu di perangkat yang diserang gitu ya. Gitu ya, di Wasu Agent dia sudah otomatis include fitur active response ini. Sementara kalau di agentless kita bisa manfaatkan remote execution menggunakan SSH maupun API ya. Pada MikroTik ini saya akan gunakan API untuk melakukan blokir ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini MikroTik akan mengenerate log ketika ada serangan ya. Misalkan ini adalah beberapa login gagal yang muncul di log MikroTik. Kemudian dia akan langsung di forward ke Wasu server melalui syslog ya. Kemudian di Wasu dia akan dianalisa, kemudian ketika severity levelnya menyentuh threshold tertentu, maka akan dilakukan eksekusi active response, di mana ketika ada severity levelnya tinggi, dia akan mengirimkan perintah blok melalui API yang akan melakukan blokir di MikroTik ya ke IP address penyerang. Kemudian selain itu bisa juga mengirimkan alert notifikasi ke Telegram untuk memberitahu administrator bahwa ada serangan gitu ya.